Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Etika Bisnis Syariah. Kami yang beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri, Sukmadiah Ariyanti dengan NIM 202111308. Yang kedua, Kismatul Maila dengan NIM 202111310. Kepada yang terhormat Bapak Hamka Habibi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Syariah dan juga teman-teman kelas S4I yang saya hormati. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana tentang bisnis. Definisi bisnis. Secara bahasa, bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu bisnis atau pluralnya, artinya untuk urusan dagang, usaha, perniagaan, ketataniagaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan di bidang usaha. Menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang atau jasa yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Pada dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai the buying and selling of goods and service, yaitu pembelian dan penjualan barang dan jasa. Yang kedua yaitu tujuan bisnis. Menurut Faizal Rifai et al., bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, target hasil, profit materi dan benefit non materi. Profit materi dan benefit materi bertujuan bahwasanya dalam bisnis tidak selalu mencari profit atau qimah madiyah atau nilai materi, tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan dan manfaat non materi baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Jika pada profit materi dan benefit non materi tidak diraih, maka diupayakan pertumbuhan akan kenaikan terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Dan profit benefit tersebut, upaya pertumbuhan ini tentu dalam koridor syariah. Yang ketiga yaitu keberlangsungan. Pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan harus tentu diupayakan keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu pada koridor syariat Islam. Yang keempat atau yang terakhir dalam tujuan bisnis ini adalah keberkahan. Pada pengelolaan bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. C. Dasar hukum bisnis dalam Islam. Sumber acuan perintah berbisnis di dalam ekonomi Islam yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis. Bahkan telah banyak ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang perintah berbisnis yang wajib dilakukan oleh umat Islam. 1. Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis yang membahas tentang perintah berbisnis yaitu tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Dari Rifa'ah ibnu Rafi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang pemuda tentang usaha apakah yang paling baik. Beliau bersabda, ialah usaha atau pekerjaan dengan menggunakan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa usaha yang paling baik adalah usaha yang dikerjakan oleh tangannya sendiri, karena itu lebih baik manfaatnya. D. Prinsip-prinsip dalam berbisnis. Ada beberapa prinsip dalam berbisnis, antara lain: A. Tidak boleh melampaui batas, sehingga mengganggu keselamatan dan kesejahteraan bersama bagi umat manusia. B. Tidak boleh ditimbun, yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. C. Tidak boleh digunakan dengan cara penipuan. D. Tidak boleh ingkar janji atau sumpah. E. Tidak boleh dengan mencuri. F. Tidak boleh kikir, dengan mengingat akan fungsi sosial sumber daya bagi orang fakir dan miskin. Di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulan dari materi kami. Bisnis yaitu merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan. Bisnis ini juga mempunyai tujuan bisnis dan dasar hukum yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Bisnis juga mempunyai prinsip-prinsipnya. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi bisnis ini. Apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. I would like to thank you for your time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.